dan jangan lupa like-nya, di-like ya. Di-subscribe itu penting, di-subscribe, di-like, Pak, di-subscribe. mau nanya, Pak. Tadi kan Bapak ada singgung tuh soal yang bahasa roh yang palsu itu ya, Pak ya. Ya. Saya mau nanya, Pak, ini sebenarnya bahasa roh yang benar itu gimana kalau ada ya, Pak ya? Dan itu katanya itu benarkah berdoa dalam bahasa roh itu berdoa dalam bahasa roh itu ada atau enggak, Pak? Soalnya banyak sekali pertebaran di YouTube itu banyak yang seperti pengajaran sesat gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Maksudnya sesatnya gimana? Ya, itulah, Pak. Ya, grup-grupnya GL, Pak. Kan banyak yang bahasa Oh, roh itu, Pak. ya jadi gini, saya nggak berkata bahwa Pak orang-orang yang seperti itu sesat apa nggak sesat begitu ya. Tapi memang saya kan berasal dari gereja karismatik. Ya, saya dulu belajar teologi juga di teologi karismatik. Ya, bahkan dokter-dokter teologi kami nggak ada yang bisa menjelaskan bahasa roh itu seperti apa. Ayatnya bilang apa, si dokter ini ngomongnya apa. Terus saya bilang, Pak, yang namanya bahasa roh itu kan harus ada yang menerjemahkan. Paulus sudah bilang berkali-kali, setiap kali ada yang ngomong bahasa roh, yang doa, harus ada yang menerjemahkan. Ya kan? Makanya lebih baik itu mengejar karunia nubuat, bukan karunia bahasa roh. Nah, Paulus Oke, bilang baik, Pak. begitu. Baik, baik. Jadi 90% bahasa roh di gereja karismatik itu memang salah, ya, karena diajarkan nggak benar. Nah, tahunya dari mana bahasa roh itu benar apa enggak? Satu ya dari buahnya. Masa dia berbahasa roh terus dia bisa sambil berzina, itu bohong, ya kan? Orang berbahasa kan karena kepenuhan Roh Kudus, lalu dia sambil penuh Roh Kudus sambil berzina, kan bohong. Iya. Berarti bohong, nggak mungkin. Nah, orang kalau berbahasa kan kepenuhan Roh Kudus, orang yang kepenuhan Roh Kudus nggak mungkin kikir, nggak mungkin dia senang hidup mewah. Tidak ada orang yang penuh Roh Kudus senang hidup mewah, tidak ada. Kalau dia Berarti, penuh Roh Pak, Kudus lalu dia masih mau kursi emas, senang bergaya hidup mewah, itu pasti dia tidak penuh Roh Kudus, pasti. Orang yang penuh oke, Roh Pak. Kudus itu nggak kepengen hidup mewah, dia kepengen berbuat baik bagi sesamanya dengan apa? Berbagi terus. Nah, yang ketiga, bahasa roh yang benar itu selalu ada yang menerjemahkannya. Nah, yang benar bahasa roh itu buat sendiri. Oh, Ya, buat bahasa sendiri, roh Pak. itu adalah satu buat sendiri. Saya kalau lagi naik sepeda ya, saya lagi sepeda sendiri atau saya setir mobil sendiri, saya berbahasa roh. Tapi Oh, lagi Pak, sendiri. yang Bapak pernah jelasin di video ya, Pak ya, yang kita gitu ya, Pak ya, kalau nggak salah ya, Pak Sendiri. ya. Ya, pokoknya kita sendiri ya, kita lagi Hmm, sendiri. Kedua, iya. kalau kita rame-rame harus ada yang menerjemahkan. Atau ya seperti banyak kesaksiannya para penginjil-penginjil yang masuk ke daerah pedalaman, dia pokoknya ngomong dengan bahasanya dia, tiba-tiba orang itu mengerti apa yang dia ngomong. Oh. Itulah bahasa roh. Dan itu yang ditulis di Alkitab begitu. Bukan bahasa roh seperti yang Anda lihat didemonstrasikan di gereja-gereja. Itu ngawur. Ya itu bahasa roh yang salah. Makanya orang-orang gereja karismatik sering soalnya bahasa rohnya kenceng, tapi hidupnya dalam dosa terus. Ya. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi hati-hati ya.